Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Andur Jibage, insyaallah wajahnya semua bercahaya, selalu bercahaya. Mudah-mudahan yang hadir di sini hatinya juga bercahaya. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang dimuliakan ini, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabb semesta alam kita, yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya, anugerahnya kepada kita, hidayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih memampukan kita untuk kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah ini, dalam rangka memenuhi panggilan dari Allah, menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kita, seluruh aktivitas ibadah kita semua diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat semua nggih. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, memang kalau sudah musimnya penghujan ini sudah mulai lagi pagi, batuk pilek itu sudah insyaallah. Tapi iman kita lebih kuat. Ya. Makanya tetap kita istiqomah. Ya. Padahal kalau misalnya dipikir di sini yang beragama Islam ada berapa Bapak Ibu? Ada sekitar 100-an orang lebihnya, ya lebih. Tapi yang bisa hadir, bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan thalabul ilmi, nah ini spesial. Maka Bapak Ibu sekalian itu masya Allah. Maka kita termasuk pada saat ini itu termasuk golongan yang digaransi untuk bisa dimudahkan oleh Allah bisa masuk surga. Ya, makanya saya di awal tadi menyampaikan satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menuju meniti di dalam thalabul ilmi, ya majelis-majelis seperti ini, insyaallah Allah itu akan mudahkan jalan kita masuk surga. Kira-kira kepengin enggak Bapak Ibu masuk surga? Pengen. Kira-kira yakin enggak kita masuk surga Bapak Ibu? Insyaallah. Yakin dong, yakin ya. Jadi kita sudah digaransi nih. Nah pertanyaannya kira-kira mau cepat atau lama Bapak Ibu? Mau sekarang atau besok? Ya, terserah Allah gitu ya. Ya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya diamanati ya Mas Tri menghubungi kami untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit tema terkait dengan karakteristik orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu ya, dan keistimewaan dalam Al-Quran. Apa sih hebatnya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa Bapak Ibu? Hebatnya apa? Ya.
orang bertakwa itu adalah orang yang sudah dalam kondisi puncak penghambaan kita kepada Allah. Maka strata tertinggi kemuliaan kita di hadapan Allah itu adalah dengan ketakwaan. Bahkan modal terbaik, Bapak Ibu, modal terbaik nanti kita bertemu dengan Allah itu adalah dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena bekal yang terbaik ketika menghadap Allah adalah dengan ketakwaan. Jadi pangkat dan jabatannya Bapak Ibu itu nggak bisa dibawa Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu itu jadi pejabat, sekarang uangnya banyak, punya posisi penting itu di dunia Bapak Ibu. Kalau sudah pensiun aja sudah berubah ya Pak ya. Ya, dulu pas jadi kepala dinas atau mungkin jadi pejabat gitu, itu kelihatan hebat gitu. Tapi kalau sudah pensiun ya sudah. Gitu ya. Nah, ini masih di dunia. Nah, apalagi nanti ketika kita sudah dijemput oleh Allah. Ya, maka yang ikut kita itu nanti ada 3. Kalau kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Bapak Ibu, itu cuma 3 yang ikuti kita. Yang pertama adalah harta, keluarga, dan amal. Yang 2 pulang lagi. Keluarga kita pasti pulang. Ya. Coba kira-kira misal bapak-bapak yang punya istri katanya cinta sehidup semati. Itu kira-kira ditinggal mau sehari saja nemani di kuburan. Mau nggak Pak? Nggak bakal mau. Ya. Walaupun kita cintanya seperti apapun. Keluarga pasti akan kembali. Harta kita itu juga pasti akan kembali Pak. Pernah menjumpai Bapak ketika ada orang meninggal, pajeronya ikut mampir di sebelahnya Bapak Ibu. Ya, harus dimakamkan sebelahnya, mobil Alphardnya ditaruh gitu. Suruh ngikut. Enggak. Ya. Yang ikut itu hanya amal kita Bapak Ibu. Kalau amal kita baik, ya insya Allah kita selamat. Tapi kalau amal kita itu buruk, ya sudah. Kita di alam barzah saja sudah ya luar biasa. Ya, padahal di alam barzah itu belum selesai Bapak Ibu. Kita nanti masih bertemu dengan alam-alam yang lain. Kita nggak tahu di alam barzah kita mau bertahan sampai berapa lama. Ya, kita nggak tahu berapa ribu, berapa juta. Ya, Allah alam kita nggak tahu. Apakah di situ kita hanya tidur? Tidak. Itu ada pertanggungjawabnya juga di situ. Ya, belum nanti di Yaumul Qiyamah, ya, di Yaumul Mahsyar dan lain sebagainya. Masih panjang. Maka persiapan kita adalah amal sebanyak-banyaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bertakwa ini luar biasa, ya. Di dunia saja, ya, orang bertakwa itu adalah orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dimudahkan segala-galanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mereka yang bertakwa kepada Allah, itu segala sesuatu itu Allah sudah menyiapkan solusinya Bapak Ibu. Jadi orang bertakwa itu di dunia itu ketika ada masalah sepelik apapun, sedahsyat apapun, Allah itu sudah menyediakan solusinya. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa itu dari jalan yang tadi disangka-sangka. Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan Allah juga akan mencukupkan segala keperluan kita di dunia. Jadi ini kita di dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ketika nanti kita bertemu dengan Allah? Apa hebatnya orang bertakwa? Allah sudah menyediakan Bapak Ibu orang bertakwa itu. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 133, ya. Itu Allah menyampaikan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Allah.
Uiddat lil muttaqin, itu sudah disediakan, sudah dipersiapkan Bapak Ibu untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi jaminannya orang bertakwa itu surga. Jadi kalau ingin kita mendapatkan surga, jadilah orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa? Di dalam Al-Quran banyak, ya, karakteristiknya yang harus muncul di dalam diri atau pribadi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satunya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134-135, ya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu harus punya karakteristik dia itu senang berinfak di jalan Allah dalam kondisi kita lapang ataupun sempit. Jadi orang bertakwa itu ketika berinfak tidak hanya sekedar pas dia punya uang saja. Pas panjenengan tanggal muda, wah itu luar biasa. Ini tanggal muda atau tanggal tua Bapak Ibu? Tanggal tua. Ini agak pusing ini ibu-ibu ini. Makanya ekspresinya bapak-bapak ini agak berbeda. Kalau tanggal muda kayaknya lebih ceria ya Pak ya? Ya, atau sama aja Pak? Sama aja. Ya. Nih ibu-ibu sudah putar otak ini kalau sudah tanggal sudah limit-limit kayak gini ya. Jadi dalam kondisi apapun Bapak Ibu, orang bertakwa itu dia senang, ya, gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia memiliki kelapangan harta dan istiqomah. Begitu juga sebaliknya, ketika dia itu dalam kondisi sempit pun dia tetap istiqomah berinfak, ya. Nah, yang perlu kita pahami, Allah itu melihat kita menafkahkan hartanya di jalan Allah itu tidak hanya sekedar melihat dari kuantitas. Allah tidak melihat kuantitasnya Bapak Ibu, tapi adalah kualitasnya. Bagaimana walaupun kita sedikit tapi istiqomah, konsisten, daripada kita banyak sekaligus habis itu udah selesai, ya. Syukur itu bisa setiap hari Bapak Ibu, ya. Setiap hari ba'da subuh, itu dahsyat luar biasa, ya. Kita berangkat subuh, kita nyemplungin misal di masjid gitu. Kalau pas tanggal muda ya dikit agak lumayan banyak lah. Nanti kalau pas tanggal tua ya yang penting kita istiqomahnya, ya. Niatnya ikhlasnya karena Allah. Dan dahsyatnya Bapak Ibu, kalau kita meyakini ini, kita yakin ini, itu kita pasti akan bersemangat lagi untuk kita menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 261, Allah sampaikan begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, ini kalimatnya luar biasa. Allah menyampaikan ini perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ya. Ketika dia menafkahkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, untuk kebaikan, untuk mendapatkan ridha dari Allah, itu seperti panjenengan itu menabur satu butir, ya, satu benih, ya. Nah, benih ini ketika ditabur Bapak Ibu, itu tiba-tiba tumbuh menjadi 7 tangkai. Nah, dalam satu tangkai yang Bapak Ibu taburkan, itu ternyata tumbuh lagi 100, ya, bulir, ya, hasilnya 100. Artinya satu kebaikan yang Bapak Ibu tabur maka akan menuai berapa kali lipat Bapak Ibu? 700 kali lipat. Banyak atau sedikit? Banyak. Jadi kalau misal saya simpelkan ginilah, Bapak Ibu berinfak di jalan Allah 50.000 misal, ya, walaupun kita kalau bahasanya Allah bukan bahasa matematis ya, ini untuk memudahkan Bapak Ibu saja lah. Bapak Ibu infak 50.000, berarti kalau misal dikali 700 jadinya berapa Bapak Ibu? 50.000 dikali 700 pinten Pak? Bu? Pinten Bu? Halo? 3.500.000, ya.
Jadi kalau Bapak Ibu investasi 50.000 ini kita berbicara yang mudah saja lah. Biasanya kalau ibu-ibu itu kan paling suka ya kalau pahala itu bisa di matematik gitu ya. Ini biar mudah saja. Jadi kalau misal kita investasi 50.000 itu dapatnya 3,5 juta. Kalau misalnya saat ini ada perusahaan yang menjanjikan Bapak Ibu investasi 50.000, kemudian dapatnya 3,5 juta, kira-kira sembrundul atau semerintil, Pak? Ya, mesti dicari. Ya, perusahaannya mana? Itu. Masa dapat investasi 50.000 dapatnya 3,5 juta? Ini untuk memudahkan kita saja. Tapi Allah menyampaikan Allah itu akan menggandakan dengan yang kita tidak tahu limitnya seperti apa. Tapi ini sebagai motivasi Bapak Ibu. Artinya satu kebaikan saja yang kita keluarkan di jalan Allah, 1 rupiah, maka Allah bisa lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ini bisa memberikan semangat kepada kita loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, ya, 50.000 saja itu bisa nilainya 3,5. Kira-kira termotivasi atau tidak Bapak Ibu? Pingin nambah infak lagi atau tidak? Nah, pertanyaan besarnya nih, misal contoh ya Bapak Ibu pas tilawah ke masjid, terus bawa dompet isinya 50.000 sama 5.000, kira-kira yang dicemplungi 5.000 atau 50.000? Cocok. Ya. Ya nggak apa-apa, 5.000 yang penting ikhlas Pak ya. Ya 5.000 lumayan bisa buat beli beras gitu. Ya. Nah makanya ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Nah orang bertakwa itu mengejar itunya Bapak Ibu. Dan kita yakin kok, kalau kita yakin dengan ini, ya bahwa Allah itu pasti akan melipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah. Itu nggak ada sejarahnya orang itu banyak bersedekah, banyak infak, kemudian dia menjadi miskin. Enggak. Justru orang yang banyak berinfak di jalan Allah, banyak bersedekah di jalan Allah, pasti Allah luaskan rizkinya. Karena Allah akan lipat gandakan. Nah, cuman terkadang kita itu kan nyuwun sewu nggih. Ya penyakit pelitnya itu sering muncul Bapak Ibu. Ya, seringnya seperti itu. Ya, giliran kita beli baju baru, wah berapa aja udah dikeluarin. Tapi giliran pas ada sumbangan di masjid, nih kami dari panitia masjid, gitu ya. Wah itu agak berat. Nah, maka mindset ini harus kita rubah Bapak Ibu. Ya, jangan kita berpikir bahwa apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu berkurang. Enggak. Gak bakal sedikit pun berkurang. Iya, kalau secara kasat mata berkurang, tapi pada dasarnya itu adalah investasi terbaik kita di akhirat. Ya, investasi kita terbaik. Ya. Maka orang yang bertakwa, dia punya karakter seperti itu. Dia senang Bapak Ibu. Dia berinfak di jalan Allah walaupun dalam kondisi, entah itu dia dalam kondisi pas lagi lapang ataupun sampai dia terus berinfak di jalan Allah. Nah, terus pertanyaannya, kalau nggak punya apa-apa, lah kan kita masih punya tenaga, kita masih punya senyuman, kita senyum dengan sesama muslim saja, ya nilainya ibadah, sedekah, ya. Tapi kalau senyum-senyum sendiri, nah, itu lain cerita ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi banyak hal, tidak harus kita bersedekah berinfak itu dalam bentuk harta itu tidak. Ya. Dengan tenaga, dengan pikiran. Yang penting itu adalah untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang pertama, ya. Jadi orang bertakwa itu harus punya karakter kuat ya dalam berinfak. Bisa dilihat. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang mengaku bertakwa tapi dia sendiri pelit, nggak mau berinfak, nah ini berarti masih dipertanyakan ketakwaannya, ya. Nah, maka jadi orang bertakwa itu dia senang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Wal kadhiminal ghaib. Orang bertakwa yang kedua, dia harus punya sifat dan karakter dia itu mampu menahan amarahnya Bapak Ibu. Nah, jadi istilahnya boten gampang nesu.
Biasanya pun nek sing sok gampang nesu niku bapak napa ibu nggih nek teng mriki? Mboten nggih, Pak. Nek teng mriki bapak mboten pernah nesu nggih? Mboten. Ya alhamdulillah, berarti sabar-sabar sedaya nggih. Nah, ini. Ya, biasanya iya, yang jelas itu kalau orang bertakwa dia mampu meredam amarahnya, Bapak, Ibu. Jadi ibu-ibu kalau pas tanggal tua, ya nggak boleh marahin suami ya Bu ya. Iya. Ya, jadi mampu ya meredam emosinya. Jadi misal Bapak Ibu ya disakiti sama orang nih, ya. Misal dizolimi sama orang, itu kira-kira kalau misal Bapak Ibu diperlakukan seperti itu, gitu. Itu kira-kira ada keinginan balas nggak Bapak Ibu? Oh enggak, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya. Ya. Ya, soalnya biasanya kalau jamaah yang lain itu, ya pengen. Makanya dahsyat ini luar biasa. Ya. Ya karena susah memang. Kalau kita sudah disakiti, sudah ditolimi, ya haknya kita diambil, wah itu rasanya ya dongkol, ya mangkel gitu. Apalagi kalau kita sudah berbuat baik, ternyata orang yang kita baiki malah balasnya tidak baik. Ya, sudah kita tolong malah mencuri. Nah, kita disuruh memaafkan, coba Bapak Ibu. Kita suruh kemarahan kita itu untuk supaya kita jangan membalasnya. Berat memang, berat. Ya. Kadang kita hal-hal yang kecil kita kadang kalau pas di jalan ya Bapak Ibu. Pas di jalan lagi macet, naik motor atau naik mobil. Nah, itu di jalan kebetulan ada yang menghalangi. Wah, itu sudah emosi kita. Ya. Kita dari pulang kerja dari rumah, dari rumah kemudian pulang ke rumah, dari tempat kerjaan kemudian pulang ke rumah, di kerjaan banyak masalah. Wah, itu di rumah akhirnya gampang marah dan lain sebagainya. Nah, maka orang bertakwa itu bisa mampu Bapak Ibu. Mampu amarah kita dijaga betul supaya ya amarah itu tidak setan nanti yang masuk di dalamnya. Maka Rasulullah mengajarkan Bapak Ibu, kalau kita sedang amarah, sedang pas kebetulan kita marah-marah, maka segera ambil wudu, ya, ambil wudu. Karena marah itu adalah sumbernya dari setan. Nah, setan itu diciptakan dari apa Bapak Ibu? Dari api. Maka api itu bisa disiram dengan air. Nah, jadi kalau ibu-ibu, kalau suami lagi marah diapain? Jangan. Malah bukannya tambah baik, malah tambah marah gitu. Nah, makanya ini penting. Jadi orang bertakwa itu mampu menahan amarahnya Bapak Ibu. Ya, ketika disakiti, ya, kita mampu sebetulnya untuk membalasnya. Kita mampu, bahkan mungkin lebih hebat, lebih sakit dari apa yang dia sudah sakiti kepada kita. Tapi kita mampu menahan. Ya, suruh menahan amarah kita. Ya, kita belajar dari ya Rasulullah SAW, harap beliau, masya Allah. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar, pernah ya dengar ya kisahnya Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif. Pernah nggih? Ya, bagaimana perlakuan orang-orang di Taif ketika baginda Rasulullah SAW dakwah di sana? Padahal beliau dalam kondisi baru saja ditinggal orang-orang tercintanya. Pamannya baru saja meninggal. Ya, Khadijah baru saja meninggal. Harapannya pengen menghibur diri. Ya, harapannya di sana diterima. Tapi apa terjadi? Ya, di Taif malah justru ya itu tidak diterima. Ya, bahkan disakiti. Ya, tidak sedikit fisik beliau ya disakiti. Tapi apa yang terjadi? Bahkan malaikat pun sudah bersiap, ya. Dua malaikat penjaga gunung itu sudah bersiap untuk meratakan masyarakat Taif pada saat itu. Ya, karena saking jengkelnya, ya. Saking jengkelnya. Tapi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW? Jangan.
Ya, siapa tahu nanti keturunannya ada yang beriman kepada Allah, ada yang menyembah Allah. Dan terjadi, ya, banyak tokoh-tokoh yang lahir dari situ. Ya. Nah, maka ini contoh tauladan yang bisa kita ambil dari beliau. Walaupun beliau disakiti luar biasa, ya, beliau tidak hanya sekedar verbal, ya, tetapi fisik beliau disakiti juga. Tapi beliau, ya, justru mendoakan yang terbaik bagi mereka. Oh, Masya Allah, wah, luar biasa. Kira-kira kalau misal kita nih Pak, ada tetangga kita yang menyakiti kita, memfitnah kita, ya, rumah kita mungkin dilempar gitu ya. Terus tiba-tiba orang yang lempari rumah kita itu sakit. Itu kira-kira jenengan mendoakan cepat sembuh nggak Pak? Syukur gitu ya. Nah, jadi memang kita berbeda lah dengan Rasulullah ya. Tapi ini kita makanya fungsi kita mempelajari sirah Nabawi ya untuk betul-betul kita mengambil uswah beliau. Banyak akhlak beliau bisa kita menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting. Ya, jadi kalau orang bertakwa itu dia harus mampu ya menahan amarah kita, walaupun kita mampu untuk membalas. Gitu ya. Orang tersebut sudah berbuat tidak baik sama kita, kita mampu membalas, tapi kita maafkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, wal 'afina 'anil nas. Nah, setelah kita memaafkan, setelah kita mampu menahan amarah, kita disuruh memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah berbuat tidak baik sama kita. Berat Bapak Ibu ya, berat. Kita disuruh memaafkan orang yang sudah menghina kita, orang yang sudah memfitnah kita ya, orang yang selama ini menghujat kita, itu kita disuruh memaafkan Bapak Ibu ya. Berat. Tapi orang bertakwa mampu loh Bapak Ibu. Nah, ini kita masyarakat di Indonesia itu biasanya paling bisa menerapkan ini ya. Itu biasanya kalau pas kebetulan Idul Fitri. Nah, itu paling bisa ya. Soalnya ada tradisi apa Bapak Ibu? Syawalan gitu ya. Nah, itu sebetulnya bagus. Tapi terkadang ya kita itu belum memahami itu, bahwa sejatinya kita itu saling maafkan itu tidak harus menunggu 1 tahun ya, setiap waktu, setiap saat Bapak Ibu ya. Kita pas kebetulan ketemu di masjid ya, saling memaafkan ya. Siapa tahu karena kita manusia itu sumbernya hilaf dan dosa. Kadang di masjid aja kita masih sering ngerasain nih kok ya. Nah, kalau di sini sih insya Allah enggak ya Bapak Ibu ya. Soalnya di beberapa masjid terkadang kayak gitu ya. Biasanya ramai ibu-ibu, apalagi di bulan Ramadan, taraweh dijadwal nih imamnya siapa. Oh, imamnya Ustaz Ria. Waduh, ini mau coret tuh tenan rasa ning masjid weh, ning omah wae. Ini besar ge. Ya, ini kalau Ramadan itu yang jadi tersangka itu para ustaz-ustaz ini ya. Jadi kalau yang bagian bacanya panjang-panjang udah gitu. Jadi sasaran empuk. Nah, maka kita kembali tadi, okay? Kita harus mampu jadi pribadi yang mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun berat. Ya, karena ini termasuk bahasa hati, Bapak Ibu. Karena hati ini berbeda, ya. Kita ketika misal dalam ritual tertentu, ya, misal ketika Syawalan, itu kita bisa dengan secara lisan menyampaikan permintaan maaf. Tapi ketika di dalam hati dia belum mampu untuk memaafkan, maka itu belum bisa dikatakan kita memaafkan. Jadi itu hadir dari lubuk hati yang paling dalam, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita misal sudah disakiti orang, kita berusaha mampu untuk memaafkan. Walaupun memang ada stepnya. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung legowo. Ya wis, saya sudah memaafkan. Enggak. Pasti ada tahapannya. Kita harus mengikhlaskan diri karena kita kepengin ya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misal
kita mau menjadi pribadi yang bertakwa, ya berarti harus mampu, ya, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yuhibbul muhsinin, ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kemudian selanjutnya, karakter orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Jadi orang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa, baik terhadap dirinya ataupun untuk yang secara lebih luas lagi berdampak, berimplikasi kepada banyak orang. Maka apa yang dilakukan orang bertakwa? Orang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak memiliki dosa, Bapak Ibu. Orang bertakwa itu ya sama, ada dosanya, ada khilafnya. Tapi orang yang bertakwa, ketika dia merasa melakukan perbuatan dosa, perbuatan kezaliman, maka fastaghfiru lidzunubihim. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya. Maka seharusnya kita itu jangan pernah berpikir bahwa kita itu sedikit dosanya. Jadi kita malas untuk beristighfar. Rasulullah saja yang beliau itu dijamin masuk surga tidak memiliki dosa, beliau dalam sehari itu beristighfar minimal berapa kali, Bapak Ibu? 70. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan 100 kali. Rasulullah, kita yang tiap hari banyak melakukan kehilafan, dosa, untuk beristighfar kok sangat sulit sekali. Ya. Maka kita momentum sering-sering bermuhasabah, ya. Kita harus sering banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah. Dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja, ini yang kita repot itu nyon saya, Bapak Ibu. Dosa-dosa yang itu urusannya dengan hati, ini yang repot. Kalau dosa aktivitas fisik, ya, panjenengan misal ngambil barangnya orang atau memaki-maki orang, itu mungkin kita tahu dan kita bisa langsung meminta maaf pada orang tersebut. Tapi kalau misal kita, ya, bahasa hati, iri, dengki, takabur, sombong, ini ada hisabnya dan ini ada pertaubatannya juga. Maka ketika dalam hati kita masih ada kesombongan, masih ada ujub di dalam diri kita, ya, meremehkan orang, merasa kita yang paling kaya, yang paling punya kedudukan dan lain sebagainya, itu dosa, Bapak Ibu. Nah, maka ini penting. Ini bahasa dosa qalbi itu sebetulnya yang lebih berat daripada dosa fisik. Bahkan hati, Bapak Ibu, ini menjadi salah satu indikator yang menentukan kita itu nanti berhasil atau tidak. Amal pun, ya, itu melihat dari hati. Maka Rasulullah mewanti-wanti kepada kita. Ada wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasad kulluh wa idza fasada jasad kulluh. Ada wa yal qalbu. Jadi kita itu punya segumpal daging nih, Bapak Ibu. Kalau segumpal daging ini baik, ya, itu baik seluruh aktivitas tubuh kita. Tapi sebaliknya kalau segumpal daging ini rusak, maka aktivitas tubuh kita juga rusak. Apa itu? Hati. Maka ibadah sehebat apapun, kalau tidak dilandasi hati ikhlas karena Allah, tidak diterima di sisi Allah. Ya. Maka hati ini penting luar biasa. Maka hadirkan segala aktivitas apapun, ya, hati kita hadirkan hanya untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dia, Mas. Adzan. Tinggal berapa menit? Oh, okay. 4 menit saya lanjutkan sedikit, ya. Jadi orang bertakwa, dia ketika dia merasa bahwa banyak melakukan perbuatan dosa hilaf, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah walam yusru wa idza ma fa'aluhum ya'lamun. Orang bertakwa ketika dia sudah bertobat, sudah beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka stop. Ya, jangan diulangi perbuatan atau kesalahan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi kalau misal kita
tahu betul bahwa riba itu adalah dosa, riba itu adalah haram, ya sudah, stop. Kita jangan main lagi itu. Taubatan nasuha, tidak hanya sekedar taubat sambal. Sekarang taubat, besok lagi, habis itu taubat lagi, tidak lagi. Nah, ini berarti nggak benar. Ya, maka ini konsistensinya kita harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Orang yang benar-benar bertakwa, ketika dia merasa melakukan perbuatan dosa, stop perbuatan dosa itu, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kemudian walam yusru dan fa'aluhum ya'lamun. Tidak diulangi lagi, ya. Tidak diulangi lagi perbuatan tersebut, ya, dan kita berdoa kepada Allah, ya. Betul-betul supaya kita istiqomah di dalam, ya, sesuatu hal yang memang itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di ayat 136 ini luar biasa indah. Allah menggambarkan bagaimana orang-orang bertakwa nanti digambarkan di akhirat. Di samping tadi di 133, ya, Allah menyampaikan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Janji Allah, orang bertakwa dia pasti akan masuk surga. Nah, kemudian Allah menggambarkan bahwa ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, gitu Bapak Ibu, adalah ampunan dari Tuhan mereka, artinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga-surga yang mengalir, ya, di bawahnya sungai-sungai. Jadi orang bertakwa itu sudah disediakan surga, ya, di situ digambarkan ada sungai yang indah luar biasa yang mengalir di bawahnya surga tersebut. Khalidina fiha, dan mereka dijamin kekal di dalamnya Bapak Ibu, ya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal atau orang-orang yang bertakwa di sini. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang bertakwa itu keistimewaan di dunia sudah dijamin oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik, diberikan rizki dari jalan manapun yang kita sendiri tidak tahu, dan dicukupkan segala urusan kita. Allah sudah janjikan itu dalam Al-Quran, ya. Dan orang bertakwa itu level stratanya itu yang tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang itu terletak dari sejauh mana tinggi atau rendahnya ketakwaan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan doa kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ketika kita nanti wafat, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah kita termasuk golongan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau itu banyak kesalahan, kehilafannya itu murni karena kebodohan saya, kehilafan saya. Kalau itu benar, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.